Bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,33 kali 18/19 adalah, ingat dulu kalau pecahan konsepnya adalah kita punya A per B, di mana A-nya itu adalah pembilang dan B-nya adalah penyebut. Untuk mencari pecahan yang nilainya paling besar, lebih cepat itu kalau kita samakan si nilai penyebutnya. Ketika nilai si penyebut ini udah sama semua, maka bilangan yang menjadi pembilang yang paling besar itu adalah nilai yang paling besar. Nah, di sini ada 0,33 kali 18/19. Di pilihan pertama, ini ada 0,99 kali 18/38. Kalau di sini kita rubah, si 18/38 ini kita buat supaya si penyebutnya ini jadi 19. 18/38. Kalau kita bagi dengan 2 semua, 18 itu jadi 9. 38 itu jadi 19. Nah, di sini penyebutnya sama, 19. Dan 0,99 ini sebetulnya adalah sama aja dengan 3 dikali 0,33. Kalau si 3 ini kita kalikan dengan 9, ini sama aja kita peroleh 0,33 dikali dengan 27/19. Nah, ini sama nih, 0,33 dan 19 ya. Dan si pembilang di sini lebih besar daripada yang di soal, berarti otomatis si A ini adalah pilihan jawabannya. Di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar adalah, nah di sini ada pecahan lagi. Ingat seperti tadi kita punya konsepnya A per B, A-nya pembilang, B-nya penyebut. Ketika kita mencari nilai yang terbesar, samakan dulu si penyebut, dan pembilang yang paling besar adalah nilai yang paling besar. Kita coba buat penyebutnya menjadi sama semua. Untuk yang A ini kita punya 9/7 dikali 45%. 45% itu berarti 45/100. Atau kita punya ini adalah 405/700. Pilihan yang B ini adalah 18/7 dikali 15%, berarti 15/100. Ini akan sama dengan 270/700. Pilihan yang C kita punya 9/14 dikali 60%, yaitu 60/100. Kalau kita 60 bagi 2 ini adalah 30. 14 bagi 2 itu adalah 7, sehingga kita punya di sini 270/700. Pilihan yang D 9/21. 9/21 ini kalau kita bagi dengan 3, kita punya 3/7 kali 90%, yaitu 90/100. Ini sama juga dengan 270/700. Dan yang E 18/21. Kalau kita buat 7 juga, ini dibagi dengan 3, kita punya 6/7 dikali dengan 45%, yaitu 45/100. Sehingga kita punya di sini 270/700. Nah, kelihatan ternyata pilihan B, C, D, E adalah sama, 270/700. Sehingga pilihan yang paling tepat, yang nilai yang paling besar adalah yang A. Di dua soal berikutnya, di sini adalah mengenai pola bilangan. Nah, di soal pertama ada X, terus 27, 9, 45, 27, 63, dan Y. Nilai yang tepat untuk mengartikan X dan Y adalah, nah, ketika mengerjakan soal bilangan seperti ini, biasanya kita hubungkan satu persatu dari X ke 27, 27 ke 9, 9 ke 45, dan seterusnya. Atau bisa juga kita coba hubungkan selang-seling X ke 9, 9 ke 27, 27 ke Y. Mungkin kita coba selang-seling dari X ke 9, 9 ke 27, dan 27 ke Y. Kalau kita lihat dari 27 ke 45, ini adalah plus 18. Kemudian dari 45 ke 63 juga adalah plus 18. Berarti kemungkinan dari X ke 9 ini adalah plus 18 juga. 9 ke 27 ini
plus 18. Otomatis 27 ke Y juga plus 18. Kalau kita coba 27 tambah 18, ini adalah hasilnya 45. Nah, ini adalah 45 si Y-nya. Berarti kemungkinan pilihan jawabannya itu tinggal A dan C serta E ya. Nah, kemudian untuk X-nya berarti 9 dikurangi 18, otomatis ini adalah min 9. Nah, pilihan jawabannya berarti yang A, yaitu min 9 dan 45. Di soal kedua kita punya 1, 4, 5, 15, 17, 34, 37, X. Nilai yang tepat menggantikan X adalah, nah seperti tadi kita bisa coba satu per satu ataupun selang-seling. Kalau kita coba satu per satu, dari 1 ke 4 ini bisa ditambah 3 ataupun dikali 4. 4 ke 5 ini bisa ditambah 1. Nah, 5 ke 15 bisa ditambah 10 ataupun dikali 3. Kalau ini kali 3, ternyata 15 ke 17 ini bisa plus 2. Oh, kemungkinan di sini 1/4-nya ini bukan ditambah 3, tapi dikali dengan 4. Sehingga kalau kita lihat polanya kelihatan dikali dan ditambah. Untuk perkaliannya dia menurun. Kali 4, kali 3, berarti berikutnya kali 2. Nah, 17 ke 34 ini kali 2. Untuk si penjumlahannya dia naik, plus 1, plus 2, ini plus 3, 34, dan 37 ini plus 3. Kemudian dikali lagi, 37 dikali dengan berapa? Karena tadi udah kali 2, berarti ini kali 1. 37 kali 1, maka hasilnya 37. Berarti pilihan jawabannya yang A. Dua soal berikutnya adalah soal masih mengenai pola bilangan, tapi pola di sini itu tidak mempunyai bentuk yang baku ya, tidak selalu sama polanya. Ini bisa menggunakan satu operasi maupun dua operasi, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Nah, di soal yang pertama, nilai 10 ini ternyata dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmatik semua bilangan di luar segitiga P. Dengan menggunakan pola aritmatika yang sama, nilai dalam segitiga Q yang paling tepat adalah, jadi kita lakukan operasi pada angka 2, 5, 30 ini sehingga menghasilkan angka 10 pada yang P ini. Dan dengan cara yang sama, nanti kita akan mendapatkan nilai yang di dalam segitiga yang Q ini dengan mengoperasikan 3, 9, dan 45 seperti langkah yang pertama. Kalau untuk yang P, kalau kita coba mungkin di sini, kalau si 30 ini, 30 kita coba bagi dengan 2, kemudian hasilnya dikurangi dengan 5, jadi 30 dibagi 2 dulu, yaitu 15, hasilnya kita kurangi 5, nah kita peroleh 10. Kadangkala cara yang kita coba ini tepat, tapi kadang ternyata tidak sesuai untuk yang si Q. Nah, kita coba untuk yang Q apakah dia sama, berarti 45 ini kita bagi dengan 3, kemudian kurangi dengan 9. 45 bagi dengan 3, kita punya 15, dikurangi 9. 15 kurangi 9 yaitu 6. Nah, pilihan jawabannya adalah yang 6 ini. Soal berikutnya di sini ada A 5, 3, 7, 2, 3, hasilnya B 4, 8, 6, 5. Nilai 23 dalam segi 4A adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar segi 4A. Dengan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama, nilai dalam segi 4B yang paling tepat adalah, nah ini caranya, pengerjaannya sama seperti ini, tapi polanya mungkin tidak sama. Jadi kita mau nyari nilai yang di tengah ini, 23 ini didapat dari mana? Kalau kita coba mungkin yang A ini, itu 5 kali 7. Dikurangi dengan 4 kali 3. Kita coba seperti ini. 5 kali 7 kita punya 35, dikurangi dengan 4 kali 3, 12. Kita peroleh hasilnya adalah 23. Nah, kita coba lakukan ke segi 4 yang B, lakukan hal yang sama. 5 kali 7 berarti di sini 8 kali 5.
dikurangi dengan 4 kali 6. Nah, apakah hasilnya nanti ada di pilihan jawabannya? Kita cek. 8 kali 5, 40, dikurangi dengan 4 kali 6, yaitu 24. 40 kurangi 24, kita peroleh 16. Nah, pilihan jawabannya berarti yang B. Di antara grafik berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X adalah, di sini ada pilihan A, B, C, D, E-nya. Ingat dulu ketika ada pernyataan Y sebagai fungsi dari X, ini kapan bisa dikatakan seperti itu? Ketika kita punya nilai X, ingat, maka pasangan di Y-nya itu cuma satu. Jadi ketika ada X, maka pasangan di Y-nya ada satu. Kalau kita lihat di sini ada nilai X, ini Y-nya nih. Ternyata nilai Y-nya ada dua. Ada yang di sini dan di sini. Tentu pilihan A salah. Untuk yang B, di sini juga kalau kita ngambil X-nya yang ini, ternyata ada dua pilihan nilai Y juga. Ada dua, tentu ini juga salah. Untuk yang ini kalau kita ngambil X-nya di sini, nah pilihan Y-nya banyak ternyata, sepanjang garis ini juga salah. Nah pilihan untuk yang E juga salah, karena ketika kita ngambil X-nya di sini, maka kita bakal menemukan dua nilai Y juga. Tentu ini juga salah, sehingga pilihan yang tepat adalah yang D. Jadi ingat, Y sebagai fungsi dari X. Ketika ada nilai X, berarti pasangannya cuma satu di Y. Kalau dia lebih dari satu, berarti itu bukan fungsi.